Kembali lagi dengan saya Kalim Masada dan hari ini kita akan membahas 3 kesalahan fatal pemula di kripto. Jadi kenapa saya membuat video ini? Karena dulu ketika saya mengubah ya puluhan juta menjadi puluhan miliar ya bahkan ratusan miliar itu saya menghindari banyak sekali kesalahan. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain dan saya berharap itu tidak terjadi ke saya. Dan syukurnya saya akhirnya terhindar dari beberapa kesalahan-kesalahan tersebut. Dan di sini sebelum teman-teman ini terjun dan mau nyemplung ke dalam market kripto, saya ingin kasih teman-teman beberapa hal yang harus kalian hindari, nggak perlu kalian lakukan ya. Karena mungkin saya pernah mengalami ini, kalian mungkin juga pernah mengalami ini. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan fatal yang harus teman-teman hindari. Jadi memang kripto ini merupakan market yang memiliki potensi profit yang luar biasa tinggi. Banyak orang yang di sini mulai dari nol, yang mulai dari kecil terus akunnya menjadi gede atau misalkan mereka berinvestasi di tahap awal suatu project dan project tersebut hingga akhirnya ya mengalami peningkatan value yang luar biasa dan mereka akhirnya menjadi kaya raya. Tapi di balik hingar-bingar ya, betapa megahnya market crypto bisa mengubah opportunity dan juga menghasilkan ya life changing wealth untuk orang, tapi kita harus paham juga ada risiko-risiko yang harus teman-teman perhatikan. Dan pertama ya, kita akan menyoroti fakta bahwa 84% pemula itu selalu terjebak FOMO, fear of missing out. Itu yang menyebabkan mereka ini akhirnya mengalami kerugian. Ketika orang itu FOMO atau fear of missing out, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak melakukan analisa dengan benar. Karena dia hanya bereaksi dengan apa yang market kasih ke dia. Dan dia mencoba melakukan aksi dari reaksi pasar. Nah itu yang menyebabkan trader ini mengalami kerugian. Maka dari itu kesalahan pertama pemula yaitu adalah FOMO. FOMO ini adalah hal yang memang tidak boleh teman-teman lakukan. Bukan berarti FOMO ini sepenuhnya salah ya. Karena di crypto market kadangkala kita itu harus FOMO untuk tahu suatu tren. Kita itu harus ikut ya dari ombak gedenya dan kita memastikan ini ombak ini sampai seberapa lama. Asalkan satu, position sizing kita ya, atau risk management dan money management kita benar. Dan kedua kita bisa mengidentifikasi kapan berhentinya tren ini. Karena pada dasarnya ya mungkin ada spike awal ya, terus kamu merasa apakah saya FOMO atau enggak, ternyata enggak dan dia masih naik lagi. Tapi kamu harus paham, ada suatu titik di mana ketika semua orang FOMO dan itu adalah puncak harganya di suatu naratif altcoin ya, di Bitcoin pun bahkan ya selalu ada puncak harga karena enggak mungkin harga itu terus-terusan naik, itu impossible. Ya, aset yang udah naik berkali-kali lipat itu pasti koreksi. Bahkan Bitcoin pun juga koreksi, lagi koreksi sekarang dari all time high-nya. Gak ada teman-teman aset tuh yang selalu naik, kayak kalau ada semua orang kaya raya. Oke. Dan FOMO itu merupakan definisinya ya adalah orang yang takut ketinggalan suatu move tertentu, fear of missing out. Dia takut saya tidak menjadi bagian suatu move tertentu dan saya harus ambil aksi sekarang. Padahal ketika dia ambil aksi, that's the top dan dia akan mengalami yang namanya kerugian. So it's a very dangerous thing. Nah, apa aja ciri-ciri FOMO? Pertama, teman-teman itu beli aset hanya karena orang lain untung. Oke, misalkan orang bilang, "Oh, saya merubah ya 1,7 juta ya, atau 1,5 juta di Shiba Inu jadi 1,8 miliar." Nah, dengan story itu kamu merasa aku harus beli Shiba Inu karena dia 1,7 juta jadi 1,8 miliar. Mungkin ini bisa ya naik 4 kali lagi. Mungkin orang yang beli ya di 1,7 juta itu mungkin dia bisa profit 10M, tapi at least ini masih bisa 5 kali lagi naiknya. Oke, saya juga beli 100 juta. Terus itu puncaknya market dan Shiba Inu koreksi 90%. Duitmu tinggal 10 juta. Itu adalah ciri-ciri FOMO nomor 1. Kedua, kamu mengambil keputusan itu karena emosional, bukan analisis. Emosionalnya itu merasa bahwa kok yang lain bisa untung dari koin ini, saya enggak. Padahal faktanya di crypto market itu setiap hari itu lahir koin baru. Ya, bahkan datanya itu ratusan ribu token itu di-mint setiap harinya. Kamu nggak perlu FOMO karena selalu akan ada opportunity yang baru. Dan terakhir ya terjebak hype. Ketika semua orang ngomongin ya, ngomongin suatu altcoin, ngomongin koin, udah dipucuk ya terus kamu baru masuk. Nah, kamu siap-siap sangkut. Contoh FOMO ya, legendary top. Ya, ini adalah Dogecoin ketika
harganya, yaitu waktu itu mendekati $1 kalau dalam USD. Hingga akhirnya dia hanya peak di 0,7. Ketika Elon Musk ya live di televisi, ya Saturday Night Live, dan itu adalah puncak harga dari Dogecoin and it was the top. Oke. Dan apa yang terjadi setelah itu, Dogecoin belum pernah recover dari harga tersebut. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga dengan potensial event yang mana it's too good to be true, ya. It's very very good. Itu teman-teman harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena ada chances yaitu adalah top dari market. Dan seringkali ya, top looks beauty and bottom looks ugly. Jadi ketika price action itu udah too good to be true, itu mungkin topnya ya. Karena kita lihat nih secara struktur ini kayaknya ya, ini kayak monthly chart ya. Yang mengalami kenaikan, oke. Seakan-akan dia akan terus parabolic run dan boom ya, dia mengalami penurunan. Ini adalah contoh ya, berapa banyak retail di Amerika yang beli Dogecoin ketika Elon Musk ini live di Saturday Night Live. Mungkin ya, mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu orang. Dan apa kabarnya mereka? Ya tanya ya. Bahkan Elon Musk pun juga sampai kena banyak lawsuit ya karena aksinya dengan Dogecoin ini. Cara menghindari FOMO, pertama ya kamu harus melakukan riset mandiri. Gak apa-apa harga itu udah naik 20-30%, tapi misalkan kamu ngelakuin riset sendiri bukan karena orang lain ya, itu kamu pasti akan lebih legowo ya kalau harga itu turun. Karena ya saya analisa sendiri, ini bukan analisa orang lain, dan ketika kamu analisa sendiri ya kamu nggak akan pernah bisa ya menyalahkan orang lain. Ya, jadi pertama cara ngindarin FOMO itu lakukan analisa sendiri. Kedua, ikuti rencana bukan emosi. Dalam artian apa? Ketika kamu beli aset di $1 dan kamu target jual itu di $10, dia udah tercapai nih di $10, ya dijual. Jangan sampai misalkan oke ini udah $10 nih, tapi ini bisa ke $100 ya. Terus kamu berpikir, enggak aku hold. Terus 2 minggu kemudian dari $10 dia drop ke $3 ya. Kamu round tripping profitmu, terus kamu udah stres. Ya itulah mengapa ikuti rencana bukan emosi. Karena misalkan kamu beli di 1 jual di 10 itu udah naik 1000%, naik 10 kali lipat. Itu udah opportunity yang sangat bagus yang kamu ambil. Ya mungkin dia bisa double lagi, kamu naik 20 kali lipat, tapi kan di market ya nggak ada yang pernah bisa tahu. Jadi eliminasi emosi ya, ikuti rencana. Dan kurangin sosmed. Kenapa? Karena saya sering kali tidak lihat sosmed ya untuk decision making yang oke ya. Saya hanya lihat chartnya, saya lihat di terminal ya, saya lihat berita ya. Berita itu berbeda dengan sosial media. Twitter itu memang ada berita, ada engagement feeds-nya orang ya, itu mix up ya. Dan itu akan seringkali ya menjadi counter thesis yang harus teman-teman perhatikan. Nah, terakhir, pahami selalu ada peluang ya, jangan merasa takut ya ditinggal market nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu sampai berubah-berubah rencana, ya kamu akan kena bencana ya, itu market. Oke. Kesalahan kedua yaitu adalah over trading. Terlalu sering buka posisi, terlalu pengen berambisi masuk ke dalam suatu play. Pemula seringkali merasa bahwa semakin banyak mereka trading, cuan mereka tuh semakin banyak. Padahal saya membatasi, kalau saya pribadi 5 itu udah maksimal dalam 1 minggu. Itu terdengar agresif ya. Tapi bagi beberapa orang itu udah cukup, bahkan too much. Karena apa? Ya kita cukup mungkin ya trader hebat tuh banyak yang hanya satu posisi seminggu ya. Dia lihat satu probability untuk masuk dan dia masuk. Jangan sampai kamu merasa bahwa saya harus ambil semua move yang ada di market. Itu akan membuat kamu ya tidak akan pernah bisa menjadi orang ya yang melihat profit secara konsisten. Nah, ciri-cirinya apa? Ya pertama, kamu selalu buka tutup posisi. Ya, kamu buy and sell. Ini menunjukkan kami nggak punya strategi yang jelas. Orang yang punya strategi, mereka itu akan melimit trading mereka. Tapi kalau kamu nggak punya strategi, kamu kayak lihat apapun, kamu merasa FOMO, kamu akhirnya merasa kamu harus jadi bagian dari trade itu. Dan itu adalah hal yang sangat, saya ngomong, merugikan. Ya. Selanjutnya, kamu kadang trading karena bosan, ya, serakah atau ingin balas rugi. Ini juga bahaya. Karena seringkali, ya ini pun juga terjadi ke saya. Dalam artian, saya Senin sampai Jumat, ya itu relatif sibuk. Terus Sabtu Minggu tuh banyak waktu tuh di rumah. Terus habis itu saya, karena gabut, ya saya kadang ke, ya trading, ya akhirnya hasilnya kurang optimal. Karena saya gabut, ada waktu, ada duit, kayak ngapain ya.
Nah itu nggak boleh juga ya, teman-teman harus punya edge ya sebelum ambil apapun ya, ambil posisi apapun. Nah, selanjutnya harus ya pahami bahwa teman-teman nggak boleh ya ambil keputusan yang impulsif dan itu menyebabkan kalian capek ya secara mental. Orang yang over trading itu harus paham bahwa biaya trading mereka itu membengkak. Dalam artian kamu kalau buka tutup posisi itu kan kamu bayar yang namanya trading fee. Memang ada ya beberapa perp dex yang mana dia udah zero fee, tapi itu juga nggak membantu ya, karena spreadnya juga relatif tinggi. Jadi ini buat kalian yang harus tahu ya, zero fee tapi spreadnya lumayan tinggi. Dan kalau kamu over trading, risikonya itu semakin tinggi. Dan performa kamu itu ada cenderung ya mengalami yang namanya penurunan. Jadi harus sangat hati-hati. Nah ini contohnya ya orang yang over trading, dia udah harusnya ya merasa cukup ya, udah 185.000 ya portofolionya, terus tiba-tiba drop ya lebih dari setengah karena apa? Dia masih ya berambisi dan dia terus ya ambil-ambil posisi. Jadi ini harus diperhatikan. Gimana sih caranya menghindari yang namanya overtrading? Pertama, kamu harus fokus pada kualitas trade ya. Jangan banyak-banyakan trading, tapi maksimalkan ya opportunity. Apakah kamu itu trading punya edge atau enggak ya, jangan asal ngambil posisi. Kedua, harus punya strategi ya. Jadi jangan sampai kamu hanya asal buka posisi. Misalkan saya strateginya oke, saya lihat patternnya apa ascending triangle. Saya lihat osilatornya oke, saya lihat derivatif datanya ya relatif bullish. Itu baru saya ambil posisi. Enggak yang saya hanya asal narik garis terus oh ini support, oh ini resistance, saya short long. Nah, itu akan menyebabkan ya kalian lebih banyak kehilangan uang. Plus batasi ya, udah 3 trade sehari itu maksimal, itu pun udah ekstrim menurut saya ya. 1 trade sehari aja udah oke. Oke. Selanjutnya gunakan jurnal trading, ini sering saya lakukan ya. Saya juga bikin ya jurnal trading segala posisi ya, bahkan posisi yang di dalam ya untuk teman-teman ya yang ada di Akademi Kripto ya. Ini juga kita kasih nih. Nah, ada live update ya untuk posisi apa aja ya yang saya ambil, apakah ini take profit atau enggak. Ini kita ya share di dalam untuk lah ini daily trades-nya ya. Dalam artian kita selalu kasih ya teman-teman idea ya di dalam tentang trade ya dan terbuka ya untuk entry-nya, ya untuk stop loss-nya dan juga untuk hasilnya. Nah, ini selalu ya kita buat journaling seperti ini apakah posisinya aktif atau tidak. Nah, teman-teman juga harus paham ya, trading itu maraton bukan sprint. Kadang kalau kamu nggak punya posisi yang oke, ya udah ya nggak usah trade. Itu yang selalu saya lakukan ya untuk berfokus pada hanya kualitas ya, bukan hanya asal pada kuantitas saja. Nah, 3 ya, itu kesalahan pemula itu trading tanpa plan dan mereka hanya ikut-ikutan tren dari orang. Nah, ini hal yang sangat buruk ya menurut saya. Kenapa? Karena orang itu kalau trading itu harus punya plan. Itulah mengapa ada yang namanya trading plan. Kalau kamu tidak ya sesuai dengan trading plan, ya saya rasa kamu nggak akan pernah ya bisa memaksimalkan keuntungan. Ya, ini apa ciri-ciri orang yang nggak punya trading plan? Pertama, nggak ada tujuan. Ya, ditanya ini di mana saya harus exit, nggak ada. Oh ini di mana saya harus stop loss, itu nggak ada. Ya dia ngasal aja. Ya, 2 dia tahu kadang stop loss-nya di sini tapi tidak dipasang. Terus tiba-tiba kayak event 10/10 itu terus jeprat ya minus 20 billion, orang kehilangan duit, itu mungkin salah satunya mereka ya yang tidak trading tanpa rencana. Dan selanjutnya ya, kadang orang impulsif naik, asal di-close, turun, asal di-close juga ya. Itu ciri-ciri yang buruk ya. Jadi teman-teman harus punya ya trading plan yang bagus ya. Pertama tentuin short term ya, medium term atau long term. 2 ya, entry dan exit. Oke, di mana entry exitnya. Selanjutnya manajemen risiko, risk per trade-nya berapa per trade? 1% atau 2%. Dan terakhir journaling dan juga evaluasi. Nah, gimana caranya membangun sistem dan juga strategi yang solid? Oke, karena banyak sekali trader pemula ini yang tidak ya mengikuti hal ini sehingga mereka itu terjebak dalam kesalahan yang cukup fatal. Oke, pertama ya kamu harus pakai risk management yang ketat. Ya, kalau udah oke ini 1-2% per trade, modal kamu hanya 10 juta. Ya udah ya 100-200 ribu kalau posisimu salah itu udah maksimal. Ya, kalau 100 juta ya bisa ya 1-2 juta setiap kali ke stop loss. Jadi jangan ya kamu modal 30 juta sekali kalah trade itu kayak minus 7 juta itu
nggak masuk akal ya. Dan jangan mengeluh kalau kamu kehilangan ya amount yang besar dari portofolio kamu ketika kamu menerapkan hal tersebut. Nah, selanjutnya ya disiplin journaling ya, harus tahu ya kapan kita ya entry atau enggak, dan ketika di jurnal kita sadar ya, oke ini kesalahan terbesar kita karena ini. Oke, nggak akan saya ulangi lagi. Dan teman-teman harus ya konsisten dengan strateginya. Kalau oke, satu pattern ini ascending triangle terus dipakai dan selalu berhasil, ya teman-teman nggak ada alasan untuk mengganti strategi tersebut. Dan selanjutnya ya market itu terus berubah, jadi teman-teman harus punya ya yang namanya mindset untuk adaptif, karena kalau teman-teman nggak adaptif, ya kamu nggak akan pernah ya bisa bertahan ya di market kripto yang sangat amat cepat berubah ini ya. Nah, tadi kita udah ngomongin kesalahan, sekarang kita ngomongin bias ya, kognitif yang sering menjebak pemula. Ya, ini secara psikologis. Jadi, seringkali ya kita itu berperang melawan bias psikologis kita supaya kita itu tetap bisa trading secara maksimal ya. Dan pertama ya, bias itu adalah confirmation bias. Kalau misalkan kamu bullish ya, kamu nggak mau dengar berita yang bearish. Oke? Ketika kamu overexpose ke long position, ya harta semua kamu itu di kripto, kalau ada orang ngomongin, oh ini bisa koreksi nih, oh ini bisa likuidasi nih, oh ini 4-year cycle nih, kamu marah-marah. Karena apa? Karena kamu overexpose. Kalau kamu underexpose, mungkin kamu cenderung bearish ya. Dalam artian kayak, oh ini nggak mungkin naik ya. Terus kamu nggak mau dengerin hal yang berpotensi bullish. Tapi kalau kamu rightly expose ya, udah pas ya 30% gitu ya Bitcoin, kriptonya, kamu akan lihat peluang dengan oke, objektif, oh ini bisa naik, oh ini bisa turun, oke saya alokasikan sekian. Nah itu kamu rightly expose. Selanjutnya ya, Dunning-Kruger effect, ya ini contoh pemula biasanya satu siklus, terus kemudian ngerasa jago, terus dipukul, terus dia akhirnya belajar. Dan selanjutnya ada illusion of control, ya merasa kamu itu bisa mengendalikan pasar, ini juga bahaya ya, kamu harus hati-hati. Dan kunci utama ya sukses trading, yaitu kamu harus disiplin ya. Disiplin itu adalah fondasi yang utama. Jadi kita masuk kesimpulan, pasar itu akan selalu ada teman-teman besok, nanti, hari ini, sekarang. Ya, jangan kamu mengejar posisi, jangan kamu FOMO dengan keadaan ya, karena selalu ada peluang di market. Ya, 3 jurang utama, pertama FOMO, 2 overtrading, kebanyakan posisi, 3 nggak ada plan yang jelas. Jadi teman-teman harus kendalin emosi, ya, disiplin, adaptif, dan terus belajar. Dan teman-teman yang mau gabung ke komunitas gratis kita, ya klik link di bawah. Setiap hari kita kasih info dan juga kita kasih ke teman-teman ya berita terupdate. Jadi sampai jumpa di Discord Akademi Kripto.